Shalom, jumpa lagi dengan Indra. Apa kabarnya? Semoga baik-baik saja ya. Saya doakan semoga kita semua diberi kesehatan dan berkat yang melimpah dari Tuhan. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah subscribe video saya. Bagi yang belum, boleh pencet tombol subscribe-nya di bawah. Terima kasih. Hari ini saya akan berbagi kisah dengan teman-teman yang saya ambil dari bacaan harian Injil Markus bab 1 ayat 40 sampai dengan 45. Judul perikopnya, Yesus menyembuhkan seorang yang sakit kusta. Apa yang bisa kita pelajari dan kita renungkan dari kisah tersebut? Yuk, kita baca perikopnya. Bacaan diambil dari Injil Markus bab 1 ayat 40 sampai dengan 45. Seorang yang sakit kusta datang kepada Yesus dan sambil berlutut di hadapannya, ia memohon bantuannya. Katanya, "Kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku." Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Lalu ia mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata kepadanya, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga lenyaplah penyakit kusta orang itu dan ia menjadi tahir. Segera ia menyuruh orang itu pergi dengan peringatan keras. "Ingatlah, janganlah engkau memberitahukan apa-apa tentang hal ini kepada siapapun. Tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam dan persembahkanlah untuk pentahiranmu persembahan yang diperintahkan oleh Musa sebagai bukti bagi mereka." Tetapi orang itu pergi memberitakan peristiwa itu dan menyebarkannya kemana-mana, sehingga Yesus tidak dapat lagi terang-terangan masuk ke dalam kota. Ia tinggal di luar di tempat-tempat yang sepi. Namun orang terus juga datang kepadanya dari segala penjuru. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Teman-teman yang terkasih, di awal kisah kita diajak untuk melihat ada seorang yang menderita sakit kusta datang menemui Yesus. Ia berlutut dan memohon dan berkata, "Kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku." Jelas orang ini nekat bahwa tindakannya mengandung sebuah resiko. Kenapa? Karena dalam masyarakat Yahudi waktu itu, orang yang menderita sakit kusta dianggap najis, dan orang yang bersentuhan dengannya juga menjadi najis. Oleh karena itu, mereka harus tinggal di luar kota supaya tidak bersentuhan atau menularkan kenajisannya pada masyarakat. Mereka dianggap orang buangan, dianggap mati. Lebih tepatnya, dimatikan oleh masyarakat saat itu. Tetapi dalam kisah ini, orang yang menderita sakit kusta itu tidak mau diam berpakut tangan menunggu ajalnya atau kematiannya. Dia ingin hidup. Maka dari itu ia memberanikan diri untuk datang menemui Yesus tanpa mengindahkan segala aturan pada saat itu. Dia juga sudah menyiapkan mentalnya untuk ditolak, namun tekadnya sangat kuat. Saya harus dapat hidup kembali. Dan dia percaya bahwa Yesus sanggup menyembuhkannya atau menolongnya. Mungkin dia tahu atau pernah mendengar tentang mujizat penyembuhan yang dilakukan oleh Yesus saat itu di daerahnya. Maka dia mau datang kepada Yesus. Dan apa yang terjadi seperti kita tahu bersama, bahwa tekad si orang kusta itu tidak sia-sia. Ketika dia bertemu dengan Yesus dan berlutut dan memohon, maka Yesus tergerak hatinya oleh kemauan dan kepercayaan yang besar dari si orang kusta itu. Lalu Yesus mengulurkan tangannya, menjamah dia, menyentuh dia, dan berkata, "Aku mau,
jadilah engkau tahir. Maka sembuhlah orang yang sakit kusta seketika itu juga. Teman-teman yang terkasih, dari kisah ini kita bisa mengambil beberapa pelajaran, terutama dari si orang kusta ini. Ketika kita ada masalah atau persoalan yang sangat berat, baik sakit penyakit, ekonomi, maupun relasi dengan sesama, asal ada kemauan, kita mau datang kepada Yesus dan dengan rendah hati berlutut dan memohon. Kalau engkau mau, dan percayalah bahwa firman hari ini Tuhan Yesus sendiri yang bersabda, "Aku mau." Dan pelajaran yang kedua yang bisa kita ambil dari kisah ini, hendaknya kita juga tidak bersikap seperti orang kusta tadi yang diceritakan dalam kisah ini, di mana setelah disembuhkan atau ditahirkan, Yesus memberi perintah kepadanya. Yesus meminta dia untuk menghadap kepada imam dan mempersembahkan korban syukur yang telah diperintahkan oleh Musa, agar si orang kusta ini dapat diterima dalam komunitas orang Yahudi lainnya. Tetapi apa yang terjadi? Apakah si orang kusta itu melaksanakan perintah Yesus? Tidak. Dia justru berbuat dengan kemauannya sendiri. Padahal ia telah disembuhkan dan ditahirkan oleh Yesus. Dia justru memberitakan apa yang terjadi pada dirinya. Sekilas tampaknya bagus atau baik, mewartakan kebaikan Tuhan. Tetapi di sini kita melihat dia mengabaikan perintah Tuhan atau perintah Yesus. Mari teman-teman yang terkasih, dari kisah ini kita bisa belajar banyak. Ketika kita mau memohon belas kasih Tuhan untuk pemulihan kehidupan kita, dan kita percaya Tuhan pasti mengabulkannya, janganlah kita mengabaikan perintah Tuhan untuk kita lakukan. Kita lupa dengan tugas dan tanggung jawab kita. Kita seperti orang kusta dalam cerita ini, sehingga rencana Tuhan bisa terhalang oleh karena sikap kita. Beriman bukan hanya mewartakan apa yang baik tentang Tuhan, tapi juga melakukan apa yang menjadi perintahnya bagi kita. Teruslah baca kitab suci, berdoa setiap hari, semoga kita semakin beriman. Terima kasih, Tuhan memberkati.